There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat, murah rezekinya, serta jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia ya tentunya. Hari ini aku mau share lagi kegiatan aku. Masih di kegiatan seputar ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi hari ini tuh aku perdana masak setelah pasca aku sakit. Nah kemarin banyak banget yang DM aku sakit apa bun. Jadi aku tuh alergi ya teman-teman, kayak biang keringat dan gatal-gatal. Dibilang cacar sih enggak ya teman-teman, karena dia tuh kecil-kecil banget. Tapi pas ada juga sih yang besar, karena dia tuh kayak aku garuk gitu. Mungkin aku nggak sadar di malam hari garuk-garuk dan dia pecah dan kayak melebar gitu. Tapi pas aku ke dokter, kata dokter tuh ini bukan cacar, tapi ini tuh adalah alergi udara dan alergi makanan. Aku inget-inget sih, aku tuh bingung ya aku makan apa. Seingat aku sih aku cuman makan kepiting. Biasanya juga aku makan kepiting gak apa-apa, tapi entah kenapa ini makan kepiting kok tiba-tiba gitu. Dan di sini juga cuacanya tuh hujan, dingin. Jadi aku tuh memang punya kebiasaan dari dulu tuh kalau udaranya udah dingin, hujan, itu tuh aku kayak biduran gitu loh teman-teman, kayak membengkak, terus gatel. Cuman nggak pernah sampai separah ini. Cuman ini nggak tahu, katanya sih antara alergi udara dan alergi makanan. Nah alhamdulillahnya ini tuh udah sembuh ya, untuk gatal-gatal, perih dan panasnya tuh sudah hilang. Tinggal bekas-bekasnya, karena ada beberapa bekas yang lumayan besar dan bekas-bekas cakaran aku juga, karena nggak sengaja aku tuh kayak garuk-garuk ya. Untuk di bagian tangan aku tuh tinggal kayak bentol-bentol kayak digigit nyamuk gitu. Ya mudah-mudahan bekasnya itu cepat hilang ya teman-teman. Banyak yang nyaranin katanya aku tuh harus pakai salep, tapi kata mama aku tuh pakai jagung muda diparut, dijadiin masker, itu katanya cepat memudarkan luka yang baru. Jadi kalau luka baru ini harus cepat ditanganin ya teman-teman, takutnya nanti bekasnya tuh nggak bisa hilang. Karena luka aku ini kayak luka stretch mark gitu, kayak luka bekas melahirkan. Atau kalian pernah nggak sih dulu waktu hamil tuh kayak perutnya tuh gatel, dan hasil tuh kalian garuk-garuk setelah melahirkan tuh kelihatan banget bekas garuk-garuknya. Jadi tuh kayak gitu, makanya aku tuh bingung ya, karena ini di leher, di tangan, di kaki gitu, di paha, di perut juga ada. Ini tuh ngeri banget ya bekasnya, jadi aku tuh kayak takut nggak bisa hilang. Nah di wajah aku juga banyak, dulunya tuh semalam itu aku kira tuh kayak jerawat gitu, tapi ternyata itu bukan jerawat, itu tuh sejenisnya juga sih, temennya si biang keringat tapi sampai ke wajah. Makanya aku beberapa hari ini atau mungkin 1 bulan ini belum berani untuk pakai skincare ya teman-teman, takutnya nanti nggak cocok atau malah iritasi lagi. Jadi aku skip pakai skincare. Jadi kalau muka aku kusam dan buluk, hiraukan aja ya teman-teman, jangan pandang wajah aku. Pandang aja aktivitas yang aku kerjakan. Nah udah hampir 1 minggu tuh kan kemarin aku bilang nggak selera makan ya. Jadi mungkin faktor nggak selera makan itu karena aku nggak masak, terus karena memang aku tuh ngantuk gitu ya bawaannya karena minum obat. Jadi aku tuh makan tuh 1 hari 2 kali aja, makanya badan aku tuh turun drastis. Dan aku juga nggak selera makan tuh mungkin karena aku nggak masak gitu. Biasanya kan aku masak gitu ya, karena aku tuh udah terbiasa makan tuh harus pakai sambel. Dan kadang-kadang juga kasihan sih sama anak-anak aku juga kurang selera makan gitu. Nah jadi di sini tuh aku takut anak aku nanti kurus ya teman-teman. Aku tuh model orang tua yang nggak apa-apa deh aku jelek, aku kurus, aku nggak terurus. Tapi aku tuh paling nggak suka kalau anak aku tuh kurus, kayak
kurus banget gitu. Aku nggak suka ya hitam dekil atau kayak kaki-kakinya itu blontengan. Kalian tahu nggak sih blontengan atau ada bekas luka? Maka aku nggak suka. Jadi aku kadang suka merawat. Kadang-kadang mereka jarang sih ya aku dandanin pas aku bikin video. Cuman bukan berarti aku nggak merawat mereka ya teman-teman. Karena keseringan tuh aku bikin videonya tuh pas di pagi hari, belum waktunya mereka mandi. Jadi kayak sering melihat mereka buluk ya. Rambutnya kucel-kucel gitu. Cuman untuk kulit, untuk perut, untuk daya tahan tubuh tuh selalu aku jaga. Apalagi untuk makan. Jadi aku tuh memperhatikan banget untuk makan dan untuk kulit ya. Karena aku tuh pengen kulit anak aku tuh mulus ya teman-teman. Makanya dia tuh jarang banget aku kasih keluar. Apalagi Abang Rais ya. Karena Abang Rais tuh punya alergi. Dia tuh kayak kalau kena daun-daunan atau kena air kotor kayak air bekas hujan gitu, air-air sisa-sisaan di tanah gitu, itu tuh nanti kulit dia tuh akan gatel-gatel sama kayak aku, dan dia tuh akan bernanah-nanah gitu. Jadi aku tuh jarang ngasih dia keluar. Nah, kadang air juga dia tuh cocok-cocokan ya. Pernah dulu aku tinggal beberapa kali pindah, itu dia tuh jadi belajar lagi kulitnya untuk mengenali air itu. Jadi setiap pindah tuh Abang Rais pasti akan gatal-gatal, alergi. Jadi itu sih penyebab aku kenapa aku tuh males pindah-pindah ya. Kasihan juga sama anak-anak. Kalau kakak Riri itu badannya bekas lukanya tuh susah hilang. Jadi kalau dia luka sedikit dan bekas lukanya tuh susah banget hilangnya. Makanya aku tuh nggak mau dia tuh terluka gitu ya, kayak gatal-gatal atau apa, karena susah banget hilangnya. Padahal dia masih kecil ya. Tapi kalau adik Rara tuh bekas lukanya gampang hilang. Jadi dia itu kayak luka seminggu udah hilang gitu. Cuman aku tetap jaga sih jangan sampai luka. Nah, di sini tuh aku pengen banget masak yang menu desa gitu, yang bikin selera makan. Kemarin aku tuh mau beli jengkol atau pete gitu ya. Cuman di sini tuh lagi naik banget harga jengkol dan harga pete. Masa iya harga pete satu papannya tuh di sini 7.000, Masya Allah. Kami tuh nggak cukup ya satu papan, harus 2 atau 3 papan gitu. Jadi udah deh, udahlah petenya mudah, harganya mahal, jadi aku skip. Nah, kenapa jengkol nggak aku beli? Jengkol juga mahal, Besti. Harga jengkol di sini tuh hampir 50, hampir 60 per kilo. Jadi aku tuh udah deh skip aja. Lagian tuh beli jengkol pete gitu yang makan aku doang gitu. Pak suami nggak mau, jadi lebih baik aku beli ikan. Nah, ini aku beli ikan. Ikan juga lagi mahal, Besti. Masya Allah, nggak tahu kenapa ya. Semua pada mahal. Dari cabe, bawang, tomat, ikan, beras, semua tuh mahal Besti di sini. Astaga, aku tuh jadi kayak galau banget mau masak apa gitu. Masa iya kita tuh makan pakai nasi sama sambal doang. Ya ini tuh ujian sih buat kita ya, apalagi kita tuh yang kerja gajinya nggak naik-naik, tapi untuk pembelian naik. Apalagi aku tuh punya anak 3 yang makannya tuh super kuat. Nah, ada yang bilang sih, kenapa bisa berasnya habis 1 goni besar dalam 1 bulan. 1 bulan tuh aku bisa menghabiskan beras tuh 25 kilo ya teman-teman. Jadi padahal Pak suami tuh jarang ya makan di rumah, tapi aku tuh suka ngabisin beras tuh banyak. Karena kenapa? Anak aku yang paling bontot tuh kuat makan, anak aku semua kuat makan. Kalau kakak Riri tuh makannya sedikit-sedikit, tapi berulang-ulang, sama aja ya kuat. Kalau adik Rara tuh makannya tuh 2 kali aja satu hari, tapi makannya banyak. Kalau Abang Rais tuh rutin makan 3 kali sehari, cuman makannya tuh banyak porsinya nasi dia ya. Cuman kalau sayur mayur tuh kurang. Tapi kalau pas sayurnya enak gini tuh bisa nambah-nambah loh teman-teman. Bisa kadang sampai 4 sampai 5 kali. Ada yang nanya, "Kenapa sih Bun? Aku tuh suka banget lihat anaknya makannya tuh nggak milih-milih dan anaknya tuh nggak pernah kayak sedikit makannya." Nah, anak aku tuh dari umur 6 bulan sampai besar seperti ini tuh makannya kuat banget ya teman-teman. Nggak pernah aku batasin dan aku tuh kayak nggak pernah pantangin apa aja gitu. Ya udah cabai dimakan, apa aja dimakan deh pokoknya sama anak aku, selagi tuh kayak nggak bikin penyakit ya. Jadi dan selama masih wajar, nggak terlalu berlebihan, aku tuh kasih aja gitu biar aja dia mengenal semua rasa. Dan alhamdulillahnya semua anak aku tuh udah tahu rasa ya. Jadi mana yang menurut mereka enak dan gak enak tuh. Nah, mereka tuh paling suka katanya sambel. Jadi sambal apapun itu bakalan mereka suka.
Kalau sayur-sayuran tuh masih milih ya mereka, tapi kalau daun ubi tumbuk seperti ini tuh dia tuh suka banget. Oh ya Besti, maaf ya tadi aku pas numbuknya, ini aku chopper nggak aku tumbuk, aku nggak record karena memang lagi males ya nge-record yang gini ribet. Jadi aku tuh nggak nge-record, jadi tahu-tahu udah masak ya, udah di chopper maksudnya. Nah ini tuh kesukaan anak-anak. Ini tuh pasti bakalan buat mereka tuh nambah makan karena ini tuh favorit, apalagi kalau ditumbuk ya pasti rasanya tuh lebih nikmat. Apalagi yang masak tuh mamaku, aduh nambah-nambah terus. Nah aku tadi cuman masak 2 menu, ini tuh daun ubi gulai sama sambal ikan. Nah ini aku udah selesai masak, jadi di sini anak aku minta kerupuk. Ini tuh kerupuk ubi gitu ya, enak banget. Ini tuh kerupuk opak yang biasanya kalau di Padang tuh digunain jadi opak mie. Aku kemarin mau bikin opak mie sebenarnya, tapi kerupuknya habis duluan, jadi nggak jadi deh. Ya udah deh, nanti kapan-kapan aja. Oke, menunggu si sayur masak, di sini aku tuh mau buang sampah dulu ya, biar lebih kelihatan rapi dan biar lebih bersih aja. Nah, di sini aku juga mau sekalian cuci piring biar jangan numpuk, apalagi yang besar-besar gini ya. Numpuk banget di sini. Aku tuh paling mager lihat sing itu numpuk. Aku tuh modal pekerjaan kalau masih dikit seneng ya ngerjainnya, tapi kalau udah banyak tuh entah kenapa mager. Kalian kayak gitu juga nggak sih? Kalau masih sedikit tuh ya seneng aja gitu bersihnya, tapi giliran udah banyak numpuk gitu jadi mager. Nah ini menu masakan aku udah masak, ini udah masak ya teman-teman. Aku sengaja masak banyak biar sekalian untuk sarapan pagi gitu. Ini tuh aku masaknya sore hari jam 4 sore ya, jadi ini tuh bisa sekalian untuk pagi. Nanti tinggal aku masukin ke dalam kulkas dan besok paginya tuh diangetin biar dia tuh kayak, aku tuh kasihan kadang kalau terlambat masak tuh anak-anak aku sarapannya tuh siangan banget, jadi takutnya nanti kemudian harinya tuh mereka tuh kayak kena penyakit mah gitu loh. Jadi aku kayak lebih ya udah deh masaknya sore biar sekalian untuk makan pagi gitu. Lagian kasihan juga sih kadang-kadang kalau makan tuh cuman pakai telur ceplok, pakai telur dadar gitu ya. Pasti bosan, cuman mereka tuh nggak ngeluh sih, memang itu kesukaan. Tapi aku aja yang perasaan. Oke lanjut, di sini aku mau sapu-sapu karena udah bersih ya. Jadi di sini lanjut sapu-sapu. Oh ya, kalian ngerasain gak suaraku aneh? Aku tuh dubbingnya ini tuh subuh-subuh ya teman-teman. Ini tuh setelah subuhan aku tuh langsung dubbing karena di jam segini tuh masih tenang banget ya, nggak ada suara jedar-jeder bom, nggak ada suara nangisan anak-anak, nggak ada suara ribut-ribut. Jadi pas subuhan gini tuh kayak lebih lega gitu ya kalau untuk dubbing. Nah lanjut, di sini aku mau ngangkat cucian. Ini tuh adalah cucian yang di vlog aku kemarin. Aku satu hari tuh buat 2 video karena memang udah sehat juga. Dan biar ada stok, aku tuh kalau bikin di situ edit, di situ dubbing tuh suka keteteran ya teman-teman. Jadi kalau aku bikinnya kayak sore gini, nanti malamnya aku edit dan paginya tuh baru aku dubbing, langsung aku up untuk besoknya gitu. Jadi bisa dihapus dan aku bisa bikin lagi videonya gitu karena memori HP aku tuh nggak terlalu besar ya. Nah itu tadi Abang Rais juga udah pulang sama kakak Riri dan ternyata anak aku tuh perginya cantik, pulangnya kayak orang pulang dari ladang. Entah kenapa mereka tuh kayak gitu ya teman-teman. Kalau perginya tuh udah didandanin, wangi, cantik. Giliran pulangnya tuh kayak orang pulang dari sawah, tahu nggak sih? Memang pulang dari sawah ya karena lewat-lewat sawah. Cuman bajunya tuh jadi kotor, jilbabnya kesana kesini, nggak tahu deh kenapa. Mungkin karena main-main ya jadi kayak gitu. Nah lanjut, di sini aku tuh mau ngasih adik Rara makan. Kalian jangan salpok sama wajahnya yang kucel-kucel karena dia belum mandi. Nanti setelah makan baru aku kasih mandi. Maksudnya baru aku mandiin. Nah ini tuh makannya lahap banget ya teman-teman. Kalian lihat satu piring itu tadi. Nah kalian percaya nggak kalau itu adalah makannya adik Rara sendiri. Tadi siang tuh dia nggak makan karena dia tuh tidur. Nah ini aku kasih cabe, kalian bisa lihat dia tuh suka banget, bahagia banget malah kalau aku kasih cabe ke dalam nasinya. Tapi sambel ya, bukan cabe mentah gitu. Nah ini tuh dia tuh ngabisin satu piring nasi, aku suapin, Masya Allah.
Makanya badannya tuh gembul banget ya, dan dia tuh lincah banget. Nah, kalian bisa lihat nasinya tuh tinggal segini. Ini tuh aku nggak ikut makan ya teman-teman, ini tuh cuman untuk dia aja. Karena memang aku tuh nggak bisa ya kalau makan sambil nyuapin anak tuh aku nggak kenyang-kenyang. Jadi aku kadang kalau mau makan tuh aku suapin dulu anak aku sampai kenyang, baru deh nanti aku makan. Kalian ada yang samaan sih kayak gitu? Kalau aku makan sambil suapin anak itu nggak kenyang-kenyang ya teman-teman. Jadi aku tuh suapin dia dulu. Nah, aku tuh nggak pernah kasih vitamin apa-apa sama Derara, cuman nggak tahu kenapa memang dia dari kecil kuat makan ya teman-teman. Oke deh, nggak terasa udah sampai di penghujung video dan adik Rara juga udah selesai makan nih, nggak habis, tinggal segini. Alhamdulillah udah banyak juga yang masuk. Sampai jumpa di next video ya teman-teman. Assalamualaikum, dadah.